Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Silat Pendekar Raja Wali Sakti. Episode Perawan Rimba Tengkorak, bagian 1. Hidup tak lain adalah seperti sebuah lakon dalam pewayangan. Semua sudah ada yang mengatur, yang menentukan, yaitu dalangnya. Semakin kita merenungi tentang kehidupan, bukannya semakin mengerti tapi malah bertambah bingung. Apa yang kita harapkan, kadang-kadang seperti air yang tersumbat tak kunjung tiba jua. Namun ada kalanya, sesuatu yang telah kita lupakan tiba-tiba datang dengan sendirinya. Hidup memang penuh misteri. Mungkin seperti itulah keadaan yang sekarang sedang dialami oleh Pandan Wangi. Sampai sejauh ini mengembara, bertualang dan malang melintang di rimba persilatan, tak banyak kepuasan yang diperoleh dalam batinnya. Semakin dia merambah ke dalam dunia persilatan secara menyeluruh, semakin merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Dia benar-benar tak mengerti dari mana dan mau kemana sebenarnya hidup ini. Yang dia lakukan selama ini hanya mengalir dan terus mengalir, lewat jalur yang sebenarnya, yang hakiki. Dan dia tak tahu kapan semua itu akan berakhir. Tampaknya ada sebuah desa di depan, gumam Pandan Wangi dalam hati, tapi kok sepi sekali. Perlahan-lahan kuda yang ditungganginya memasuki desa yang kelihatan sepi itu. Tampak rumah-rumah di kanan kiri jalan kosong melompong, sedang pintu-pintu maupun jendelanya terbuka berderak-derak ditiup angin. Beberapa saat kemudian dia melompat turun dari kudanya. Pelan-pelan dia melangkah sambil menuntun kuda putih yang tinggi tegap. Matanya yang tajam mengamati keadaan yang menurutnya aneh itu. Pengalaman yang telah didapatnya membuat dia selalu berhati-hati dalam setiap keadaan yang bagaimanapun juga. "Hei!" serunya tiba-tiba. Pandan Wangi menangkap sebuah bayangan yang berkelebat di depan matanya. Tapi belum lagi dia sempat melihatnya dengan jelas, bayangan itu telah lenyap di antara rumah-rumah yang berjejer. Tanpa membuang-buang waktu lagi, dia langsung melompat cepat ke atas atap di mana bayangan tadi lenyap. Untunglah dia masih sempat menangkap kelebatan bayangan itu kembali menyelinap di antara rumah-rumah yang kosong tak berpenghuni itu. Kembali tubuh gadis itu melenting cepat dan bersalto beberapa kali di udara. Kemudian dengan manis sekali, dia segera menjejakkan kakinya tepat di depan bayangan tadi. Tentu saja kehadirannya yang tidak disangka-sangka itu, membuat pemuda yang berpakaian kumal dan compang camping tersebut terkejut sekali. Oh, sejenak pemuda itu beringsut mundur. Tampak sekali dari wajah dan sinar matanya, kalau dia ketakutan. Melihat keadaan tersebut, Pandan Wangi segera bersikap manis. "Kisanak," Pandan Wangi mencoba menegur lembut. "Jangan, pergi kau, pergi. Tidak ada apa-apa lagi di sini, pergi." Teriak pemuda itu makin ketakutan. "Kisanak, kenapa kau ketakutan begitu? Apakah aku seperti hantu atau peri jahat yang akan membinasakanmu?" "Aku hanya ingin bertanya padamu," kata Pandan Wangi heran sendiri melihat sikap orang itu. "Siapa kau?" tanya pemuda itu. Sikapnya belum menunjukkan persahabatan. "Aku Pandan Wangi. Dan kau siapa, Kisanak?" Pandan Wangi tetap bersikap lembut. "Kau benar-benar bukan orang jahat." Agak melemah nada suara orang itu. "Bukan," sahut Pandan Wangi tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya. Aku Parmin. Aku sama sekali tidak melakukan apa-apa di sini. Aku hanya mencari sisa-sisa makanan. Ini ambillah. Hanya ini yang aku temukan. Asal kau membiarkan aku hidup." Pandan Wangi kembali tersenyum dan segera menolakkan buntalan yang disodorkan Parmin. Hatinya masih diliputi keheranan dengan sikap Parmin yang aneh itu. "Aku tidak akan merampok menyakitimu, apalagi sampai membunuhmu," kata Pandan Wangi dibuat sedemikian lembut. Mata Parmin menunjukkan keheranan, sepertinya dia tidak mempercayai apa yang telah didengarnya. Dia mengamati gadis cantik di depannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Parmin masih penasaran. "Aku hanya pengembara yang kebetulan lewat di daerah ini," sahut Pandan Wangi apa adanya. Benarkah kau bukan anggota mereka?" Sikap Parmin tetap waspada. "Aku benar-benar bingung dengan apa yang kau bicarakan. Sudah kukatakan, bahwa aku cuma seorang pengembara yang kebetulan lewat. Aku sendiri tidak tahu apa nama desa ini, dan kenapa keadaannya seperti ini."
kata Pandan Wangi berusaha meyakinkan. Kau benar-benar bukan dari gerombolan mereka. Parmin seakan ingin benar-benar memastikan. Pandan Wangi segera menggeleng dan tersenyum, meskipun kepalanya makin pusing oleh berbagai macam tanda tanya yang tercermin dari sikap Parmin itu. Beberapa saat kemudian, pemuda yang bertubuh kurus dan kotor itu segera menengok ke kanan dan ke kiri. Lalu dengan cepat tangannya langsung menyambar tangan Pandan Wangi. Ada apa? Sentak Pandan Wangi kaget dan bingung. Ayo, ikut aku. Desa ini dalam keadaan bahaya, kata Parmin buru-buru. Tapi, kudaku, di mana kudamu? Ayo, bawa. Suit. Pandan Wangi segera bersiul kecil. Mendadak terdengar suara ringkik kuda yang disusul dengan derap langkah kaki kuda menghampiri. Ayo, seru Parmin. Pandan Wangi segera mengikuti saja kemana Parmin akan membawanya, walaupun dia semakin heran karena Parmin mengajaknya masuk ke dalam hutan yang sangat lebat dan ditumbuhi dengan tumbuhan merambat. Kita mau kemana? Tanya Pandan Wangi. Ke tempat yang aman, sambut Parmin singkat sambil terus saja melangkah. Pandan Wangi tidak sempat bertanya-tanya lagi. Dia sibuk menyibakkan semak agar kudanya bisa terus berjalan di tempat yang sulit begitu. Pandan Wangi benar-benar terkejut ketika tiba-tiba di sekitarnya bermunculan orang-orang yang berpakaian kumal dan compang camping. Mereka semua membawa alat-alat pemukul dari macam-macam bentuk yang terbuat dari kayu. Ada sekitar 10 orang laki-laki yang rata-rata berusia cukup tua. Parmin, bisik Pandan Wangi. Tenang, Kak Pandan. Mereka bukan orang-orang jahat, sahut Parmin seraya menghampiri salah seorang laki-laki yang mengepung. Sejenak Parmin berbisik-bisik pada laki-laki dengan janggut dan kumis panjang yang nyaris jadi satu. Laki-laki tua itu segera mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian dia melangkah menghampiri Pandan Wangi dengan didampingi Parmin. Sedang yang lain tetap mengepungnya dengan sikap bermusuhan. Kak Pandan, ini pamanku. Paman Sempana, Parmin mengenalkan. Benar, kau bukan anggota Partai Tengkorak? Tanya Paman Sempana sambil mengulurkan tangannya. Siapa Partai Tengkorak itu? Pandan Wangi malah balik bertanya. Mereka adalah gerombolan penjahat yang telah menghancurkan desa kami, juga desa-desa di sekitar lereng Gunung Puting ini, Parmin menjelaskan. Pandan Wangi mulai mengerti permasalahannya sekarang. Rupanya orang-orang tersebut korban dari keganasan sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan dia segera bisa memaklumi, bila sikap mereka penuh curiga dan tidak bersahabat padanya. Gadis itu kemudian mencoba meyakinkan mereka, bahwa dia hanya pengembara yang kebetulan lewat dan bertemu dengan Parmin. Dan bukanlah anggota Partai Tengkorak seperti yang mereka kira. Kau membawa pedang, apakah kau seorang pendekar? Tanya Paman Sempana. Bukan, aku menggunakan pedang ini hanya untuk menjaga diri dan membantu mereka yang memerlukan, sahut Pandan Wangi merendah. Paman Sempana mengangguk-anggukkan kepalanya. Parmin, apa saja yang telah kau dapatkan di desa? Tanya Paman Sempana sambil menoleh ke arah Parmin. Hanya beberapa potong kain dan besi-besi karat, Paman, sahut Parmin. Tidak ada bahan makanan. Paman Sempana mendesah lesu. Sama sekali tidak ada, Paman. Semua ladang telah rusak, sedangkan lumbung padi telah kosong. Sebentar, aku punya sedikit persediaan bahan makanan, kata Pandan Wangi memotong. Untuk 2 atau 3 orang mungkin kamu punya, Nak Pandan. Tapi kami perlu untuk sekitar 30 orang, kata Paman Sempana belum hilang rasa gelisahnya. 30 orang. Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Mereka semua adalah anak-anak dan wanita yang kelaparan di tempat persembunyiannya, Paman Sempana menjelaskan. Kenapa tidak mencari? Saya lihat hutan ini cukup banyak menyediakan bahan makanan. Kalian semua bisa berburu, kan? Kata Pandan Wangi. Kami tidak mungkin melakukan perburuan. Mereka orang-orang Partai Tengkorak sewaktu-waktu bisa muncul dan membunuh siapa saja yang mereka lihat di hutan ini. Kalau begitu, aku akan membantu kalian mencari bahan makanan. Dan untuk sementara, aku kira bahan makanan yang aku bawa cukup banyak. Parmin, kau bisa mengambil bahan makanan itu di punggung kudaku, kata Pandan Wangi. Setelah berkata demikian, Pandan Wangi langsung melompat cepat meninggalkan tempat itu.
Hanya dalam sekejap mata, bayangannya sudah tidak terlihat lagi. Hal itu tentu saja membuat orang-orang yang berada di situ melongo keheranan. Mereka langsung berkumpul dengan wajah pucat pasi. "Parmin, coba lihat, apa benar di punggung kuda itu ada bahan makanan?" perintah Paman Sempana. Tanpa banyak komentar, Parmin segera menghampiri kuda putih yang tak jauh dari tempat itu. Kemudian dia langsung memeriksa buntalan yang berada di punggungnya. Tiba-tiba mata Parmin membeliak lebar begitu melihat bahan makanan yang cukup banyak dalam buntalan itu. "Paman, lihat!" teriak Parmin. Paman Sempana segera berlari menghampiri dengan diikuti lainnya. Wajah mereka langsung cerah melihat bahan makanan tergelar di kain yang dibuka oleh Parmin. Kemudian anak muda itu segera membungkusnya kembali dan menyandangnya di pundak. "Aku yakin Tuhan telah mengirimkan dia untuk menolong kita," kata Paman Sempana bergumam. "Bagaimana dengan makanan ini, Paman?" tanya Parmin. "Berikan pada mereka, dan suruh para wanita memasaknya. Kau dan aku menunggu saja di sini," kata Paman Sempana. Parmin segera memberikan buntalan bahan makanan itu pada salah seorang. Setelah Paman Sempana memberikan beberapa perintah lagi, orang-orang yang berpakaian kumal dan kotor itu langsung meninggalkan tempat itu. "Kau lapar, Parmin?" tanya Paman Sempana lembut. Parmin hanya meringis saja. Sejak kemarin perutnya memang belum kemasukan sebutir nasi pun. Hanya air sungai dan daun-daun muda saja yang mengganjal perutnya. "Sebagai bekas murid Resi Wanapati, kau harus tahan menderita, Parmin," kata Paman Sempana lagi. "Aku mengerti, Paman. Sayang, aku belum sempat menamatkan pelajaran, jadi belum mampu melawan mereka," Parmin setengah bergumam, seakan menyesali keadaan. "Jangankan kau yang baru 3 tahun belajar, gurumu saja tidak mampu menghadapi mereka. Itu karena ada seorang murid yang berkhianat, memberikan racun pada makanan Eyang Resi." "Bukan berkhianat, tapi memang ada salah seorang anggota Partai Tengkorak yang menyusup ke sana untuk melemahkan gurumu. Kalau saja waktu itu aku tahu, sudah kubunuh dia." "Percuma saja, Parmin. Ah, sudahlah. Yang penting kau selamat dan bisa lolos dari kepungan mereka." "Lihat, tapi karena kesalahanku juga, desa Gilingwatu jadi hancur," ada nada penyesalan dalam suara Parmin. "Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri, Parmin. Kau lihat, bukan hanya desa kita yang hancur, tapi desa-desa lain di lereng Gunung Puting ini juga hancur oleh keganasan mereka." Parmin hanya terdiam lesu. Dia segera menghinyakan tubuhnya pada pohon besar yang berlumut tebal. Sedangkan Paman Sempana juga segera duduk di depan anak muda itu. Ada rasa iba melihat keponakannya yang telah berubah jauh dibandingkan dengan ketika masih menuntut ilmu di padepokan Resi Wanapati. Kini Parmin kelihatan kurus dan tidak berdaya apa-apa. Rasa bersalahnya yang terlalu besar membuat dia mengalami tekanan batin. Dan semua ini akibat dari tangan-tangan kotor yang telah merusak ketentraman hidup manusia di dunia. Sudah 3 hari Pandan Wangi tinggal bersama orang-orang yang mengasingkan diri, menghindari keganasan mereka yang menamakan dirinya Partai Tengkorak. Setiap hari dia mengumpulkan makanan ian berburu binatang. Wajah-wajah yang tadinya lesu tanpa semangat hidup, kini sedikit demi sedikit menampakkan keceriaannya kembali. Mereka tidak perlu lagi takut kekurangan makanan, karena Pandan Wangi telah mencukupinya, bahkan kini mereka mempunyai persediaan bahan makanan yang cukup banyak. Dan selama 3 hari itu pula Pandan Wangi selalu memantau keadaan di sekitar lereng Gunung Puting itu. Dan sudah beberapa kali gadis itu harus bentrok dengan beberapa orang yang mengenakan sabuk berkepala tengkorak, bahkan sudah 2 kali dia merampas kereta yang membawa perbekalan bahan makanan mereka. Dia juga mengajarkan beberapa jurus dasar ilmu olah kanuragan pada laki-laki yang masih kuat dan muda, dibantu oleh Parmin yang sempat belajar di padepokan Resi Wanapati. "Apakah Kak Pandan hari ini mau berburu lagi?" tanya Parmin ketika melihat Pandan Wangi sedang mempersiapkan kudanya. "Tidak, aku akan membersihkan kuda saja," sahut Pandan Wangi sambil menoleh ke arah Parmin. "Oh, aku kira Kak Pandan mau pergi lagi," kata Parmin sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Memangnya kenapa kalau aku pergi?" Pandan Wangi tersenyum manis. "Tidak apa-apa. Aku cuma mau menyarankan, sebaiknya Kak Pandan istirahat saja hari ini.
Soalnya persediaan bahan makanan masih cukup banyak, bahkan cukup untuk 2 purnama, Parmin memberitahu. Pandan Wangi kembali tersenyum. Sebenarnya dia jengah dipanggil dengan sebutan kakak karena Parmin kelihatannya lebih tua dari dirinya. Bahkan semua orang yang ada di dalam goa itu memanggilnya dengan sebutan Den Ayu. Padahal sejak semula Pandan Wangi sudah melarang, tapi mereka tetap saja memanggilnya begitu. Kemarin aku menemukan 7 orang yang hampir mati kelaparan di dekat jurang, kata Parmin memberitahu. Ya, aku sudah mendengar dari Paman Sempana. Mereka dari desa lain yang tidak jauh dari desamu kan? Sahut Pandan Wangi. Lia, bahkan aku mengenal 3 orang di antara mereka itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Pandan Wangi. Sudah sehat, bahkan tadi pagi sudah ikut latihan olah kanuragan bersama yang lain, jawab Parmin. Bagus, kita memang masih banyak membutuhkan tenaga untuk melawan Partai Tengkorak. Ada berita bagus lagi, Kak, kata Parmin lagi. Berita apa? Tanya Pandan Wangi penasaran. Orang-orang tua dan wanita sudah mulai bercocok tanam. Katanya mereka malu hanya mengandalkanmu mencari bahan makanan. Pandan Wangi tidak dapat menahan tawanya lagi. Suara tawanya merdu dan enak terdengar di telinga. Parmin jadi tersenyum-senyum sendiri mendengarnya. Sedangkan matanya sedikit nakal merayapi wajah cantik di depannya. Seumur hidup belum pernah dia melihat gadis secantik itu, apalagi bercakap-cakap. Makanya, setiap ada kesempatan, Parmin selalu menyempatkan untuk bercakap-cakap dengan Pandan Wangi. Hatinya sudah cukup senang hanya dengan melihat senyuman yang manis dan mendengar suara yang merdu menghanyutkan. Ada apa, Parmin? Kenapa kau memandangku demikian? Tegur Pandan Wangi yang merasa tidak enak dipandang begitu. Oh, tidak ada apa-apa, sahut Parmin tergagap. Apakah ada yang salah pada diriku? Pandan Wangi merentangkan tangannya. Tidak ada, Kak. Aku hanya. Kenapa? Pandan Wangi cepat memotong. Tidak ada apa-apa, Parmin mulai sedikit tenang. Pandan Wangi masih memandangi wajah Parmin yang mendadak jadi berubah merah. Sedangkan Parmin terus merutuki dirinya sendiri dalam hati. Secara jujur Pandan Wangi mengakui kalau Parmin adalah pemuda yang cukup tampan meskipun tubuhnya kurus. Hanya saja, Pandan Wangi tidak bisa melupakan Rangga. Sedikit pun dia tidak pernah merasa tertarik pada setiap pemuda yang dijumpainya. Cintanya pada Rangga tidak akan pernah pudar sampai kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Dan dia bertekad untuk mencari pendekar Raja Wali Sakti itu sampai ketemu. Karena Pandan Wangi yakin kalau Rangga juga mencintainya. Aku akan jalan-jalan sebentar, Parmin. Kau harus melatih mereka hari ini kan? Kata Pandan Wangi mengusir kekakuan yang ada. Iya, sahut Parmin yang belum hilang gugupnya. Latih mereka dengan sungguh-sungguh. Kalau ada perlu cari aku di dekat sungai. Iya, Kak. Pandan Wangi segera melangkahkan kakinya meninggalkan pemuda itu. Sedangkan Parmin masih berdiri saja memandangi punggung Pandan Wangi yang semakin menjauh. Bersambung ke cerita silat pendekar Raja Wali Sakti. Episode Perawan Lembah Tengkorak, bagian 2. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.